Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat petang, teman-teman YouTube. Nah, ini burung ini susah gampang, teman-teman. Jadi usia 0 sampai sekian hari mereka butuh panas, tapi kalau udah usia segini mereka butuh dingin. Minumnya sudah nggak kepake ya. Ini usianya hampir ke 30 hari, hampir 30 hari. 30 hari kurang 2-3 harian lah. Nah, burungnya udah gede-gede teman-teman, serempak, alhamdulillah udah bagus. Pakannya sudah habis berapa Jan? 7. Sekitar 7 sak, 1.500 ekor. Belum bertelur ya, ini 30 hari ya. Teman-teman bisa ngitung sendiri kalau beli bibit 30 hari ya bisa sekitar 7 sak 1.500. Ya pasti lebih seneng melihara dari nol sendiri ya, karena ada kepuasan. Nah, ini burungnya ada yang mangap karena panas, kipas tetap kita nyalakan 24 jam. Nah, yang saya ngomongkan tadi susah gampang karena burung yang seperti ini juga sudah tidak boleh terlalu panas. Ya, mereka sudah kuat di dingin. Kita udah tahu kalau puyuh ini menurut teori itu 25-30 derajat suhu idealnya. Jadi kalau di sini sih ideal, cuman karena terlalu padat ya. Lampu tetap kita nyalakan terus karena untuk mereka supaya bisa makan 24 jam. Tidak ada nipel gantungnya, yang masih pakai minuman manual gini. Pasti lebih bagus yang tadi ya, otomatis, karena burung tidak kenal kehabisan ya, 24 jam nonstop. Kita nengok mak-maknya ini, mak-maknya kita juga netesin terus untuk nutupin kebutuhan kita sendiri dulu, untuk menuhi kandang dulu ya, karena persiapan udah saya ngomongin ya, lebaran ini pasti akan naik harga telur ya. Nggak pernah namanya lebaran itu harga turun, nggak pernah. Yang selama ini ya, saya kan baru beternak baru 4 tahunan ini, tidak ada harga turun, pasti akan naik karena kebutuhannya juga meningkat. Nah, ini untuk tidak untuk dikonsumsi ya, ini untuk ditetaskan teman-teman. Yang sudah order hari ini juga udah kita kirim semua pakai JNE ya. Kemarin ada yang nanya pakai ekspedisi apa, itu nggak bisa. Kalau di sini maunya JNE, yang lain nolak. JNE yang reguler atau yang yes ya, untuk supaya pengiriman telur juga nyampe di tempat dengan estimasi yang tidak begitu lama. Ini lagi makan sore, bentar lagi akan keluar semua telur ya. Lampunya belum nyala ini teman-teman. Burung, puyuh atau apapun itu pasti ada musim-musim yang bagus. Jadi timing juga harus kita pikirkan. Kapan kita harus ngisi ya, waktu-waktu yang harus ngisi supaya kita tidak rugi di awal gitu, langsung untung untuk nutup kerugian atau nutup modal gitu ya. Jadi biasanya kalau musim-musim bulan puasa, bulan Ramadan itu pasti harga akan naik. Jadi kalau saya sih, teman-teman coba untuk belajar menjual secara online ya, secara online sendiri, supaya tidak kita sih simbiosis mutualisme sama pedagang, sama pengepul ya. Cuma kalau saya babas rantainya, saya ngirimnya langsung ke pengupas gitu. Ya karena ya rugi lah teman-teman kalau ngomong kemarin harga telur turun. Saya enggak sih, sama yang turun itu dari bakule itu loh yang nurunin. Nah, menurut saya jual ke konsumen langsung aja lewat media online. Sudah saya sering katakan kalau peternak di era digital sekarang ini manfaatkanlah cara-cara digital. Barusan saya juga iklan, tapi iklannya bukan telur puyuh. Saya tidak iklan berbayar karena sudah kita nggak bisa, karena peternakan kita kan kecil, skala rumahan lah, industri kecil lah. Yang saya iklankan tadi adalah kayak training video kreator ya, dokumentasi kayak gitu, karena usaha saya seperti itu. Saya juga tahu momen-momennya, misalkan ini momen momen mau puasa atau momen apa yang kira-kira membutuhkan, kita iklan. Dan iklannya kalau di Instagram itu murah kok. Instagram AdSense itu cukup 20.000 per hari kalau nggak salah.
minimal ya. Tadi saya iklan, dan iklan saya nggak apa namanya, nggak jauh-jauh sih, paling Demak, Kudus, Semarang. Jadi memang area-area yang kita tuju dan umur-umur yang kita sesuaikan. Lalu hobi mereka apa, search engine yang mereka pakai biasanya kata-kata apa yang mereka inginkan, ya kita cari. Seperti itu. Jadi target market yang pas itu membuat kita untung dan tidak rugi. Seperti jual telur itu, kalau kita tahu pasarnya dan kita bisa menjual langsung ke konsumen, itu lebih untung dibanding kita manja di rumah lalu tengkolak datang atau bakul datang lalu ngambili dan kita nggak tahu harga apapun. Ya menurut saya peternak sekarang ya harus tahu pasar. Kayak kita punya pabrik skala kecil, kita tahu produksinya, kita tahu pemasarannya juga sekalian. Kita aja teman-teman share siang hari ini karena banyak yang galau. Katanya saya kan ada 2 option, untung atau buntung. Ternyata banyak teman-teman yang suka buntung gitu. Padahal itu doa ya. Yang penting kita jangan sampai buntung beneran ya. Kita harus selalu untung. Tetap semangat teman-teman peternak Indonesia. Buat teman-teman yang lagi belajar juga jangan dimasukkan hati lah. Namanya juga usaha itu pasti ada naik ada turun. Kalau saya sih tetap belajar, semangat, dan yang pasti kita belajar pada peternak yang berhasil. Jangan belajar atau mendengar perkataan peternak yang gagal. Kita sendiri akan gagal untuk mencobanya. Assalamualaikum.